Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu bersama GKI Gracia. Bersama dengan keluarga kita, mari kita bersekutu, memuji dan memuliakan Allah kita yang hidup. Untuk itu, mari kita tenangkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mulia bagi Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, berkata demikian: Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat Tuhan, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyi pujian Janji yang Manis, Kau Tak Kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah bersama, dan saat ini kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama dengan sehati. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizat-Nya dan kuasa-Nya, supaya situasi ini dapat pulih kembali dan virus corona dapat berlalu, dan kita dapat melakukan setiap aktivitas kita seperti biasanya kembali. Dan yang kedua, kita berdoa terkhususnya jemaat Tuhan GKI Gracia. Minggu depan kita akan merayakan HUT Gereja GKI Gracia. Kita berdoa supaya setiap rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, dan hamba-hambanya yang melayani Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam setiap pergumulan yang ada, mungkin mengalami sakit dan masalah ekonomi. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati dalam setiap situasi keadaan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, berikan kami kekuatan, kesehatan atas setiap pergumulan sakit yang kami alami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu supaya kami dapat melewati setiap pergumulan yang kami alami, terkhususnya ya Tuhan untuk jemaat Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sakit. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang bergumul masalah ekonomi. Berkati jemaat Tuhan yang bergumul masalah pekerjaan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan GKI Gracia. Dan Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya ya Tuhan untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan situasi masalah virus corona ini dapat berlalu ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami kembali seperti biasanya ya Tuhan. Engkau memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari virus ini ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintah yang berusaha bekerja ya Tuhan untuk mengatasi masalah virus corona ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan terkhususnya untuk jemaat Tuhan GKI Gracia, di mana minggu depan akan merayakan HUT GKI Gracia ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap rangkaian acara. Kiranya setiap rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami berdoa kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami, dan melalui ibadah kami ya Tuhan, sungguh nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat diserahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Pandanglah pada Yesus. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Dari mati ke hidup bakal, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Janjinya, janji Tuhan pasti terlaksana. Percayalah. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah genap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan
jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, minggu ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah dalam ibadah online Gereja GKI Gracia. Dan kita bersyukur penyertaan Tuhan sampai saat ini boleh menyertai kita, keluarga kita, kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ada waktu hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami boleh diteguhkan kembali untuk tetap setia dengan Tuhan. Lewat segala situasi yang kami alami, biarlah ya Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas, urapi hamba dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya memberi satu tema. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa dari Paulus, sebuah ungkapan yang menjadi motivasinya ketika Paulus melayani Tuhan. Dan biarlah ungkapan ini juga akan menjadi kekuatan kita untuk kita melewati hari lepas hari. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan belajar bersama-sama. Apa maksud dari Paulus ketika dia mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Satu kali ada seorang pria yang baru putus dengan kekasihnya. Pria ini sangat terpukul karena dia sangat mencintai kekasihnya itu. Dia sangat terpuruk, dia kecewa, dia merasa galau dan hilang nafsu makan dan sulit sekali untuk dia tersenyum. Dia menyendiri, tidak mau berteman dengan teman-temannya. Dia sangat kecewa karena dia begitu mencintai kekasihnya ini. Sedang sayang-sayangnya dia, kekasihnya meninggalkan dia. Tapi satu kali ada temannya datang dan berkata kepadanya, "Halo bro, coba kamu berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan." Dia mengatakan, "Untuk apa saya berdoa? Apakah ketika saya berdoa, Tuhan akan mengirimkan pacar saya kembali? Yang saya harapkan adalah pacar saya kembali dengan saya." Dia menolak untuk berdoa dan akhirnya temannya ini meninggalkan dia. Pada malam hari, ketika dia menyendiri dan merenungkan kehidupannya, dia teringat dengan perkataan temannya untuk menganjurkan supaya dia berdoa. Akhirnya mau tidak mau, dia mencoba untuk menyendiri dan dia berdoa. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia diberikan penghiburan oleh Tuhan. Sehingga besok paginya ketika dia berjumpa lagi dengan temannya berkata, bro, bagaimana kabarmu?" Dia katakan, "Baik bro." "Terus apakah kamu sudah berdoa?" "Saya sudah berdoa." "Dan bagaimana hasilnya? Apakah pacarmu kembali dengan kamu?" "Saya sudah berdoa, tapi pacar saya juga tetap tidak kembali kepada saya. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya sanggup untuk melupakan setiap kenangan yang sudah saya lewati dengan pacar saya. Dan saya sanggup melupakan dia. Dan sekarang hidup saya dipulihkan. Dan mulai saat ini, saya berkomitmen untuk setia dengan Tuhan."
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita lemah, kita semakin jauh dari Tuhan. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami pergumulan, seolah-olah dunia ini akan berakhir. Seolah-olah tidak ada pertolongan, sehingga kita melupakan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kita merasa bahwa diri kita tidak sanggup untuk melewati hidup ini. Padahal Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Di saat kita lemah, disitulah tangan Tuhan sanggup untuk menopang kita. Tangan Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Dan inilah yang menjadi alasan Rasul Paulus berkata, di saat aku lemah, maka disitulah aku menjadi kuat. Di saat aku mengalami pergumulan, disitulah aku menjadi kuat. Di saat aku mengalami siksaan, disitulah aku menjadi kuat. Mengapa? Karena di saat Paulus mengalami kelemahan, disitulah ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan disitulah ia melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Di dalam pasal ini, Rasul Paulus mempertahankan kehormatan kerasulannya. Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa dalam pelayanan Paulus ini hanya mencari kepentingan pribadi. Paulus ini hanya mencari popularitas. Paulus ini hanya mencari supaya kebanggaan sendiri, supaya orang melihat dia hebat, melihat dia kuat, melihat dia mampu untuk menjalankan pelayanan. Seolah-olah begitu rohaninya sehingga orang mempertanyakan kerasulan Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus, dia mempertahankan kerasulannya itu. Tujuannya melayani hanya untuk fokus melayani Tuhan. Dia tidak mau melihat bagaimana perkataan orang, dia tidak mau melihat bagaimana sikap orang dalam hidupnya. Yang penting pelayanannya, visinya tertuju hanya untuk melayani Tuhan. Dan inilah latar belakang Paulus menulis firman Tuhan ini, ayat ini. Dalam perikop sebelumnya, Paulus menjelaskan secara detail bahwa motivasi pelayanannya hanya untuk melayani Tuhan. Paulus rela berkorban, saudara. Walaupun dia mengalami kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Dalam pelayanan ia mengalami penderitaan. Dalam pelayanannya ia dianiaya dan bahkan berapa kali dia harus karam kapalnya. Tetapi dalam pelayanannya demi melayani Tuhan, dia tetap setia melayani Tuhan. Walaupun kesulitan demi kesulitan dia alami. Saudara, seseorang yang tidak pernah gagal tidak akan mengerti apa artinya keberhasilan. Demikian juga seorang yang tidak mengalami kelemahan, maka tidak akan mengerti arti dari kekuatan itu. Orang Kristen yang menganggap dirinya hebat, orang Kristen yang menganggap dirinya rohani, orang Kristen yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, dan bahkan dengan berani menjudge orang lain atau menghakimi orang lain lebih berdosa daripada dirinya. Orang itu adalah sedang berjalan di dalam tempat yang sangat licin. Dan suatu saat dia akan terjatuh dan tergeletak dan tidak akan bisa bangkit lagi. Karena dia mengandalkan kesombongan pribadi. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi ketika kita berjumpa dengan seseorang, orang Kristen yang hidup rendah hati, orang Kristen yang menyadari bahwa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan, orang Kristen yang menyadari bahwa hidupnya berdosa, yang setiap hari dia datang kepada Tuhan dan kerendahan hati, setiap hari dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, menyerahkan totalitas hidupnya. Dia datang kepada Tuhan menyerahkan setiap kelemahannya, menyerahkan setiap kekurangan yang ia miliki. Itulah orang Kristen yang akan senantiasa mengalami kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan senantiasa mengalami mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya lemah, dirinya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Saudara,
Ada banyak orang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Tetapi marilah kita sebagai jemaat Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa ada banyak kekurangan, banyak kelemahan kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Hal inilah yang melatar belakangi Paulus, saudara. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kalimat ini merupakan kalimat pengharapan yang penuh kuasa, di mana kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kelemahan setiap orang percaya. Suatu kali ada seorang pendeta yang hidupnya sangat sederhana. Tunjangannya 1 minggu cukup untuk makan 1 hari. Jemaatnya kecil dan ia divonis oleh dokter mengalami sakit kronis, saudara. Tapi hebatnya, ia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang hebatnya, dia selalu mengucap syukur. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan atas setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap tantangan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Meskipun secara manusia, dia begitu menderita dalam pelayanannya. Dia harus melewati perjalanan berjam-jam untuk melayani gerejanya, melayani jemaatnya. Dia tidak melihat situasi yang dia alami. Dia tahu kapan dia akan mati. Dia tahu bahwa dia mengalami sakit kronis. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia setia melayani Tuhan dan terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, dia melihat begitu nyata kuasa Tuhan, sukacita demi sukacita Tuhan berikan dalam hidupnya. Pada sampai akhir hidupnya, dia melayani sampai garis akhir, sampai finish, melayani Tuhan, setia melayani Tuhan. Tetapi ada pendeta yang kedua, dia melayani dengan fasilitas yang cukup, dengan tunjangan yang cukup, dengan jemaat yang besar, dengan kehidupan yang cukup, semuanya tercukupkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dia merasa cukup. Selalu kurang, dan selalu kurang. Tidak ada ucapan syukur dalam hatinya. Selalu mengeluh, sakit mengeluh, bergumul mengeluh, melihat jemaat bermasalah mengeluh, melihat situasi gereja mengeluh, selalu mengeluh dan mengeluh, tidak ada ucapan syukur dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang seperti ini tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan, tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan, karena dia tidak hidup dalam pengucapan syukur di dalam Tuhan. Jadi saudara, ada 2 orang yang berbeda dengan sikap yang berbeda ketika meresponi kuasa Tuhan dalam hidupnya, ketika meresponi situasi keadaan dalam hidupnya. Jadi tidak menjamin seorang yang memiliki segalanya itu otomatis dia menjadi kuat, tidak. Tetapi di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata, dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Meskipun dia mengalami begitu banyak kelemahan dalam hidupnya, begitu banyak kekurangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan keajaiban demi keajaiban, kekuatan, kuasa dalam pelayanannya. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti dari perkataan Paulus, jika aku lemah maka aku kuat? Mari kita bersama-sama kita menggali arti kata ini menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, ada kata lemah. Kata ini menunjuk kepada sebuah keadaan yang dialami oleh seseorang. Dalam konteks ayat ini, kata lemah bersifat kontinu, terus menerus, terus berlangsung, dialami oleh seseorang dalam hidup seseorang. Akan tetapi saudara, kata kelemahan ini bukan menunjuk kepada kelemahan dosa, ya, bukan menunjuk kepada kelemahan dosa atau kejatuhan seseorang dalam dosa, tapi ini menunjuk kepada sebuah situasi atau pergumulan atau keadaan yang dialami oleh seseorang, kesulitan
yang dialami oleh seseorang, persoalan yang dialami oleh seseorang. Oleh karena itu saudara, kata lemah dalam konteks ini berkaitan 3 hal. Yaitu yang pertama, kata lemah di sini berkaitan dengan lemah secara fisik. Kenapa saudara? Ketika Paulus menulis kata ini, dia dilatar belakangi oleh keadaan dia dalam pelayanannya. Bagaimana Paulus seringkali mengalami sakit secara fisik yang luar biasa dalam pelayanannya. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat yang ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, ayat ini menunjukkan sebuah kelemahan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Bayangkan saudara, dikatakan 5 kali ia dicambuk, dan setiap cambukan itu 40 kurang 1 kali, itu sama dengan 39 kali. Dikali 5 kali saudara, 195 kali cambukan ia terima ketika ia dianiaya, ketika ia disesah. Dan itu bukan hanya sekali, berkali-kali dia alami itu dalam pelayanannya. Dan bahkan sampai mati pun ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia harus mati dipenggal kepalanya. Mungkin saudara, kita belum pernah mengalami penderitaan sakit secara fisik seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi paling tidak kita melihat bahwa mengikut Tuhan pun kita akan mengalami kelemahan secara fisik. Dan mungkin ada jemaat yang saat ini sedang sakit secara fisik. Ada yang sakit-sakit tertentu, begitu ya. Ada yang sakit kakinya, yang oma-oma mungkin, yang sakit kepala, ya, yang sakit banyaklah, gitu ya. Yang sakit demi sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Saudara, pernahkah rasa sakit itu mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah rasa sakit itu mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan? Apakah kelemahan secara fisik itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Tapi justru saudara, seharusnya kalau kita menyadari bahwa itu kelemahan dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini aku mengalami sakit secara fisik. Tolonglah aku Tuhan. Biarlah di dalam kelemahanku ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Kekuatan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Karena jika aku lemah Tuhan, jika aku sakit secara fisik, maka aku akan menjadi kuat. Karena kuasa Tuhan nyata di dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lemah secara fisik dialami oleh Rasul Paulus. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan kelemahan kita. Kita nyatakan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kata lemah ini berkaitan dengan lemah secara fisikis, ya, lemah secara psikis. Paulus seringkali berada dalam situasi yang sulit, yang membuatnya putus asa, yang membuatnya tidak berdaya, yang membuatnya terpuruk oleh keadaan yang dia alami, yang membuat dia merasa frustasi dalam pelayanannya. Dan bahkan secara manusia, ia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa, saudara. Terbukti di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Tapi kita membaca dalam ayat yang ke-26, karena tadi kita sudah baca ayat 24 dan 25. Dalam ayat 26 sampai 29, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian.
dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini menjelaskan secara detail apa yang Rasul Paulus alami dalam pelayanannya. Dia berkali-kali mengalami pergumulan persoalan yang membuat dia menjadi frustasi, membuat dia menjadi tidak berdaya. Tetapi saudara, keadaan itu tidak membuat imannya menjadi lumpuh, tidak membuat semangatnya menjadi kendor dalam melayani Tuhan. Justru dengan keadaan itu membuat dia semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi yang membuat kita putus asa, membuat kita frustasi, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita tidak berdaya. Tetapi ingatlah, jangan sampai situasi ini membuat iman kita menjadi kendor di hadapan Tuhan. Biarlah kelemahan ini justru memotivasi kita untuk kita semakin setia dengan Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Karena itulah kelemahan dalam hidup kita, saudara. Ketika ada kelemahan dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Karena kita datang di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata lemah ini berkaitan dengan lemah secara ekonomi. Lemah secara ekonomi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Paulus seringkali berada dalam kesulitan ekonomi. Akan tetapi dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Paulus mengatakan bahwa meskipun ia seringkali mengalami kekurangan, tetapi ia memiliki komitmen untuk tidak menyusahkan orang dalam pelayanannya. Dalam pelayanan Paulus, dia tahu bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Dalam pelayanannya, Paulus tahu bahwa sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menyediakan, Tuhanlah yang sanggup untuk mencukupkan setiap kebutuhannya dalam pelayanannya. Memang secara manusia, tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang. Apalagi terkhususnya Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia membutuhkan uang, tetapi dia sadar, bukan itulah yang menjadi motivasinya dalam pelayanan. Tetapi itu menjadi penunjang dalam pelayanannya untuk dia pergi melayani kemana-mana supaya orang lain mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia punya komitmen, dia tidak mau menyusahkan orang lain. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup mencukupkan, apalagi setiap hal yang dia lakukan itu semua untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Otomatis saudara, otomatis Tuhan pasti akan mencukupkan. Kelemahan ekonomi menjadi masalah besar dalam situasi saat ini. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mengalami pergumulan secara ekonomi. Dan mungkin ada banyak orang Kristen yang bertanya, mengapa mengikut Tuhan justru menjadi semakin sulit? Mengapa tidak ada bedanya kita mengikut Tuhan dengan orang yang tidak percaya? Dan justru orang yang tidak percaya, ekonominya baik-baik saja. Kenapa kita setia melayani Tuhan? Kita setia beribadah, kita setia dengan Tuhan, tetapi justru ekonomi kita menjadi sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkatakan bahwa apapun yang kita alami, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa mencukupkan kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin jemaat alami saat ini, jujur saja dalam pergumulan ekonomi kita, pasti ada banyak hal yang kita alami. Kekhawatiran, ketakutan,
dan lain sebagainya. Apalagi situasi ini terus menerus belum henti-hentinya. Makassar diperpanjang PSBB. Goa juga sudah mulai PSBB. Sulit untuk saya pergi ke gereja, saya pun harus ada waktu-waktu tertentu untuk saya bisa pergi ke gereja. Karena gerbang atau perbatasan ditutup. Ya kan, apalagi KTP saya KTP Makassar, bukan KTP Goa. Saudara, agak sulit saudara dengan situasi saat ini, apalagi bicara tentang ekonomi. Satu kali saya nonton televisi, saya mendengar berita satu artis, ya, dia curhat atau menceritakan bagaimana setiap bulannya yang biasanya ya, dengan mudah dia dapat uang ketika dia harus syuting kemana-mana di televisi, begitu ya, atau off air, dia mudah mendapatkan uang. Tapi sekarang sangat sulit untuk mendapatkan uang. Padahal kebutuhannya setiap bulan untuk bayar cicilan rumahnya, dia harus mengeluarkan uang 250 juta rupiah setiap bulan. Saudara, itu baru rumah, belum urusan yang lainnya. Saudara, saya tidak tahu pergumulan demi pergumulan yang orang hadapi, mungkin yang jemaat hadapi saat ini. Tetapi keuntungan bagi kita memiliki Allah yang berkuasa. Karena jika kita lemah, maka kita kuat. Jika kita mengalami pergumulan ini dan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menjadi kuat, saudara. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang berikutnya, saudara, kita mau melihat apa arti kata kuat yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau tadi kita sudah membahas tentang arti kata lemah. Kata kuat ini menunjuk kepada keadaan seseorang dalam pimpinan dan penjagaan Tuhan. Kata ini bukan menunjuk kepada kekuatan dari orang tersebut, tetapi dari luar kemampuan orang itu. Jadi kata ini artinya Tuhan sanggup menguatkan kita dalam kelemahan yang kita alami saat ini. Tuhan yang menjadi penopang untuk menopang agar kita tetap kuat dan menghasilkan buah. Saudara, berbicara tentang penopang, artinya penopang itu harus kuat daripada orang yang menopangnya. Ya. Dan Tuhanlah sebagai penopang hidup kita. Ketika kita berjalan sendiri, kita tidak akan sanggup. Tetapi karena ada Tuhan yang menopang kita, maka kita sanggup melewati setiap hal yang kita alami saat ini. Ada satu tanaman yang namanya itu merica atau lada, saudara. Buahnya itu merupakan bumbu dan harganya lumayan mahal. Tanaman ini termasuk tanaman yang berumur panjang, bisa sampai 30 tahun atau sampai 40 tahun. Akan tetapi, saudara, tanaman ini tidak bisa berdiri sendiri. Batangnya sangat kecil, gitu ya. Dia salah satu tanaman yang menjalar, begitu ya. Dan dia butuh penopang. Dia harus ditopang dengan sebatang kayu. Nah, uniknya saudara, kalau ini tanaman merica atau tanaman lada ini berumur 30 sampai 40 tahun, kalau penopangnya itu hanya kayu, sebatang kayu yang mudah busuk, kita bisa bayangkan kayu penopangnya itu tidak akan kuat untuk menahan tanaman lada ini. Oleh karena itu, tanaman ini harus ditopang oleh satu kayu yang tahan lama, yang kuat, yang meskipun dia kena air pun dia tidak akan busuk. Meskipun dia kena panas terik pun dia tidak akan busuk. Dan dia harus bertahan lebih lama daripada tanaman yang ditopangnya. Dan biasanya saudara, orang menggunakan kayu yang bisa bertahan hingga puluhan tahun dan tidak akan busuk. Dan biasanya kayu itu, kalau orang bilang itu kayu ulin atau kayu hitam atau kayu besi dan lain sebagainya, ya. Kayu yang kuat untuk menopang. Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan sebagai penopang hidup kita. Tuhan berkuasa, Tuhan lebih kuat. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya.
Tanpa Tuhan sebagai penopang kita tidak akan bisa kita berdiri teguh. Dan pasti kita akan mati, saudara. Tetapi ketika ada Tuhan yang berdiri teguh, Dia menjadi penopang kita, penolong kita, maka kita akan tetap berdiri dan kita akan mengalami kekuatan karena kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika kita lemah dan kita bersandar kepada Tuhan yang kuat, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sudah mengerti arti kata lemah dan arti kata kekuatan, apa yang dimaksudkan oleh Paulus, jika aku lemah maka aku kuat. Jika aku lemah dalam setiap pergumulan, kekurangan yang aku miliki, situasi saat ini, sakit penyakit yang aku alami, ketika aku bersandar kepada Tuhan, maka aku akan menjadi kuat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada hidupku, kepada hidup saudara, dan kita semua. Saudara, mari kita melihat bagaimana sikap kita dalam meresponi perkataan Paulus ketika dia berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita melihat yang pertama, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang percaya. Yang pertama, bermegahlah dalam kelemahan. Mari saudara kita membaca di dalam pasal yang 11, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara, tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Apakah popularitas, materi, kedudukan, dan lain sebagainya, jabatan. Semuanya itu akan lenyap, saudara. Satu-satunya yang kita dapat banggakan adalah kita menyadari bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Kristus. Karena dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi nyata, saudara. Itulah yang harusnya kita banggakan. Kenapa? Karena dalam kelemahan kita bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah kebanggaan orang percaya. Itulah kebanggaan orang Kristen. Kebanggaan dunia ketika orang memiliki kekayaan, ketika orang memiliki materi, ketika orang memiliki segala-galanya. Itulah menjadi kebanggaannya. Tetapi bagi orang Kristen, kebanggaan kita adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita bangga, bermegah. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan kita sanggup melewati hari lepas hari dalam hidup kita. Saudara, inilah harusnya sikap kita yang pertama. Kita harus bangga untuk menjadi orang Kristen. Karena ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Inilah yang membedakan antara prinsip dunia dan prinsip Alkitab, saudara. Kalau prinsip dunia, ketika aku lemah, maka aku ditindas. Ketika aku kuat, maka aku menjadi penguasa. Tapi berbeda dengan prinsip Alkitab. Ketika aku lemah, aku tidak berdaya, maka aku menjadi kuat. Dan sebaliknya, saudara, ketika aku merasa kuat, ketika aku merasa diri hebat, maka disitulah aku menjadi lemah dan aku akan jatuh tergeletak. Karena aku tidak sanggup untuk melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap yang pertama, bermegahlah dalam kelemahan. Sikap yang kedua, saudara, mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang kita alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ketika kita bisa melewati hari demi hari. Ketika kita bisa merasa cukup dalam hidup kita. Bahkan kita kekurangan pun kita harus bersyukur, saudara. Ketika kita sakit pun kita harus bersyukur. Ketika kita mengalami kelemahan pun kita harus bersyukur. Jangan pernah kita mengeluh. Bersyukurlah apabila sampai saat ini kita masih bisa menikmati kasih Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-9,
Dalam pasal yang ke-12 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata cukup dalam ayat ini merupakan kata kerja yang artinya Tuhan mencukupkan. Dengan demikian, jaminan yang Tuhan berikan kepada orang percaya bahwa Ia akan mencukupkan setiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Kita hidup ini adalah kasih karunia. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan segala sesuatu, itu adalah kasih karunia. Cukup itu saudara, cukup. Tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan. Ketika kita bisa hidup, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan sampai saat ini kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan dan itu cukup bagi kita. Kenapa ada banyak orang mengeluh dalam hidupnya? Karena dia merasa tidak pernah cukup dalam hidupnya, saudara. Ketika kita membeli sesuatu yang baik, saudara, bukan berarti itu sudah menjadi standar yang baik. Akan ada yang lebih baik di atasnya lagi. Akan ada lebih baik lagi dan lebih baik lagi di atasnya lagi. Dan kita tidak akan merasa puas. Tetapi ketika apa yang kita miliki sampai saat ini, dan kita bersyukur, dan kita merasa itu adalah berkat Tuhan, dan kita merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan, kita tidak pernah mengeluh, saudara. Kita tidak akan pernah mengeluh. Karena kita tahu bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah khawatir. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan mungkin dipermalukan oleh Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita dan menolong kita. Itu yang kedua, saudara, sikap kita sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam meresponi perkataan Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Yang ketiga, saudara, sebagai orang Kristen harusnya kita menerima kelemahan kita dengan kerelaan hati. Kita menerima segala kelemahan kita, kekurangan kita, pergumulan kita dengan kerelaan hati. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa semua itu dalam pimpinan Tuhan. Semua itu dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan pergumulan, persoalan melebihi kemampuan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu apa yang kita miliki. Saudara, dalam teks ini Paulus menerima kelemahannya dengan kerelaan hati. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kata senang dan rela ini menjadi satu kesatuan karena diiringi oleh kata dan. Ini artinya, saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan dia senang, artinya dia rela. Bukan tanpa alasan dia senang dengan kelemahannya. Dia senang, dia mengucap syukur karena apa yang dia alami itu semua dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena melayani Tuhan. Dan dia rela melakukan semua itu. Dia rela dalam situasi yang sulit. Dia rela menerima kelemahannya. Walaupun dia sadari bahwa pergumulannya begitu berat dan dia katakan bahwa ada duri dalam dagingku. Saudara, pergumulan itu begitu berat, kelemahan itu begitu berat dialami. Tetapi dia dengan rela hati, dia menerima keadaan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Bagaimana dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita merelakan keadaan yang kita alami saat ini? Atau kita kecewa dengan Tuhan? Atau kita sakit hati dengan Tuhan? Saudara,
apapun yang kita alami, semua dalam pimpinan Tuhan, di dalam kontrol Tuhan. Dan percayalah bahwa penjagaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Malaikat Tuhan menjaga kita. Tuhan akan menopang hidup kita, sehingga kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini, saudara, saya memberikan satu kisah tentang seorang hamba Tuhan bernama John Wesley. Saudara, John Wesley pernah mengalami kegagalan. Dia mengalami kelemahan, bahkan sampai frustasi karena penginjilannya di suku-suku Indian Amerika Utara. Dia mengalami kegagalan dalam pelayanannya. Dia kecewa. Apalagi dia bermasalah dengan gereja-gereja lokalnya di Amerika. Saat ia mengalami krisis iman yang luar biasa, Tuhan membuka pemikirannya. Tuhan memperbaharui pemahaman kerohaniannya. Sehingga ia meyakini bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang, bukan hanya orang-orang di Indian, tetapi semua orang di mana saja yang berjumpa dengan dia. Kalau orang itu belum bertobat, engkau harus memberitakan Injil supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bisa diselamatkan. Akhirnya saudara, ia melayani dengan berkhotbah di tempat-tempat terbuka di mana saja orang-orang berkumpul. Ratusan bahkan ribuan orang-orang kelas bawah yang terabaikan, mereka bertobat ketika mendengarkan firman Tuhan yang John Wesley sampaikan. Meskipun ia banyak mengalami penolakan-penolakan, terkhususnya gereja-gereja lokal di sekitarnya. Gerakan ini terus bertumbuh cepat, saudara. Setiap tahun ia menempuh 4.000 mil untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ia membawakan sekitar 40.000 khotbah semasa hidupnya. Dan yang luar biasanya saudara, pada tahun 1971 ia meninggal dunia. Tetapi pelayanannya telah membuahkan 114.933 jemaat saat itu. Dan ada 492 orang dipendetakan. Dan ada 19 misionaris diutus untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Dan sampai saat ini, gerakannya telah berkembang menjadi 80 juta jiwa di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat John Wesley mengalami krisis iman, di saat John Wesley mengalami kelemahan yang luar biasa, dia mengalami keputusasaan, dia mengalami ketidakberdayaan. Tetapi Tuhan memperbaharui hidupnya. Dia datang kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan. Dan kita melihat pelayanannya luar biasa, saudara. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika saat ini saudara mengalami frustasi, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi kuat. Ketika saat ini engkau mengalami pergumulan yang luar biasa, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau kuat. Jika saat ini engkau mengalami sakit, jika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami kelemahan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Akan tetapi di balik kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan atas setiap hal yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan GKI Gracia. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Di mimbar ini saya berkata, kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan Gereja GKI Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini, hati kami dibukakan untuk kami boleh mengerti ya Tuhan, bahwa jika kami lemah, maka kami kuat. Jika kami mengalami pergumulan,
maka kami menjadi kuat. Jika kami mengalami sakit, maka kami kuat. Jika kami mengalami keputusasaan, maka kami kuat. Jika kami mengalami ketidakberdayaan, maka kami kuat. Karena di dalam kelemahan kami ya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan berkatilah jemaat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memperbaharui hidup kami, sehingga kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan berkat dari Allah Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.